untuk mewujudkan Wuryantara yang kreatif. Apakah ada yang berani atau apakah ada yang mau untuk menyampaikan diawali dari apa sih? Maka apakah ada yang punya kemauan menyampaikan ide-ide kreatifnya, ide-ide brilian para generasi mudanya apa? Ide-ide kreatif dari komunitasnya apa? Kan ide ini harus ada implementasi. Ide yang teraktualisasi menjadi sebuah konsep yang dipresentasikan dengan baik, maka nek masalah modal menurut saya hari ini sudah bukan masalah. Maka yang paling penting menurut kami adalah mentalitas. Syaratnya harus dipertanggungjawabkan, nggak boleh ada penyimpangan, nggak boleh ada manipulasi, nggak boleh ada mata, panik orang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mewujudkan Wuryantara yang kreatif, syaratnya dengan generasi muda. Yang terhormat Bapak Ibu hadirin yang rawuh pada acara ngobrol bareng. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Ayo, tunjukkan sebagai generasi muda yang sangat kita banggakan. Di belakang ada, ini mumpung Pak JK ada di sini loh ya. Oke, kali ini sebelumnya kami haturkan kepada Pak JK untuk menanggapi beberapa ide kreatif dari Karang Taruna. Untuk mewujudkan Wuryantara yang kreatif, pertanyaan saya adalah corone piye? Ada pertanyaan dari Mas Windu. Dan untuk mewujudkan program-program itu diperlukan banyak usaha dan upaya. Intinya adalah memungkinkan untuk Karang Taruna yang berada di daerah yang seperti di kelurahan bisa mendapatkan anggaran tersendiri seperti yang di desa. Apakah APBD bisa mengalokasikan anggaran untuk Karang Taruna di tingkat kelurahan mendapatkan support? Maka apakah ada yang punya kemauan menyampaikan ide-ide kreatifnya? Maka boleh nggak kalau Mas Sigit tanya pada rekan-rekan semua? Siapa yang punya ide? Kami dari Imapres, sebelumnya di Imapres itu kan kami juga melakukan pengabdian, melakukan program kerja. Wuryantara kreatif kan ide ini harus ada implementasi. Caranya seperti apa? Nah itu melakukan praktek ekoprint. Kedepannya mungkin kita bisa memberikan pelatihan tersebut juga kepada pemuda-pemuda sehingga kita bisa mencadangkan kreativitasan serta menciptakan sebuah karya dan juga lapangan pekerjaan untuk teman-teman pemuda di Wuryantara. Ide-ide brilian para generasi mudanya apa? Ide-ide kreatif dari komunitasnya apa? Coba mohon disampaikan di forum ini agar kami nanti dari ide-ide strategis ini, ide-ide brilian kreatif ini bisa kami desain menjadi embrio kebijakan yang mana ide itu disampaikan oleh para pemuda di Wuryantara. Karena dari ide ini kekuatannya luar biasa. Apakah ada yang berani atau apakah ada yang mau untuk menyampaikan diawali dari apa sih agar Wuryantara yang kreatif ini bisa terwujud? Untuk menawarkan pertanyaan Pak Bupati ini, ide apa dari Wuryantara untuk mewujudkan melalui generasi mudanya Wuryantara menuju generasi yang mandiri dan kreatif. Terima kasih. Mohon izin, perkenalkan saya Nazwa dari Karang Taruna Bakti Mojokerto. Mohon izin Bapak Ibu. Tadi Pak Bupati menanyakan apa sih
wujud atau implementasi kreatif untuk mewujudkan orientasi yang kreatif. Yang pertama, kita ini mayoritas dari Karang Taruna ya teman-teman. Terkadang dari Karang Taruna tersebut, dari anggotanya masih kurang ada yang rasa memiliki Pak. Jadi tidak ada greget untuk obah seperti itu. Jadi yang pertama adalah kita tumbuhkan rasa memiliki organisasi tersebut teman-teman. Yang kedua, kalau sudah tumbuh rasa greget tersebut Pak, kita bisa mengimplementasikan lewat kegiatan. Yang pertama mungkin di bidang olahraga, turnamen bola voli atau turnamen sepak bola yang lain. Karena kalau di Oriantara terlalu sering bola voli ya, mungkin kita selingi sepak bola atau yang lain atau futsal begitu Pak. Ketiga, di bidang kreativitas atau di bidang kewirausahaan mungkin kita bisa meningkatkan kewirausahaan lewat pameran. Mungkin akhir tahun atau tahun depan bisa diadakan pameran masing-masing Karang Taruna Pak. Jadi bisa mengangkat potensi yang dimiliki tiap-tiap dusun atau lingkungan. Jadi lewat itu kita bisa juga membantu masyarakat Pak. Karena sejauh ini setelah saya lihat masih sedikit sekali program yang seperti itu. Jadi kita bisa lebih fokus untuk mengangkat semuanya, tidak hanya pemuda tapi juga mengangkat UMKM yang ada di wilayah Oriantara sehingga kita bisa mewujudkan Oriantara yang kreatif. Seperti itu Pak. Terima kasih. Terima kasih. Sebenarnya banyak loh ya ide-ide Karang Taruna Oriantara. Boleh kita berikan aplaus terlebih dahulu? Oke, munculkan lagi ide kreatifnya. Saya Arindalia Sawitri dari Imapres Oriantara. Di sini saya memiliki ide yaitu inkubator startup pemuda. Nah, ini itu menyediakan akses ke sumber daya, mentor, dan pelatihan bagi pemuda yang ingin mengembangkan startup teknologi atau bisnis berbasis inovasi. Karena kan ini sudah milenial itu udah maju, kita udah di industri 5.0, jadi 5.0. Menurut saya pemuda di Oriantara itu banyak sekali yang menganggur dan memilih untuk merantau karena melihat potensi di Oriantara itu bisa dilihat dari pendapatannya juga kecil ya Pak. Jadi kita mau mengembangkan pemuda di suatu wilayah itu juga kesulitan karena banyak yang merantau memilih untuk keluar dari zona Oriantaranya, jadi tidak mengembangkan potensi di Oriantaranya. Pengennya saya itu wirausahawan itu bisa berkembang di Wonogiri, jadi potensinya itu semakin meningkat. Lalu yang kedua kita juga butuh fasilitas dari ruang lingkup. Kita bisa berbicara di wilayah kita. Misal saya nggak punya ruang lingkup, nggak dapat ruang bicara untuk pemuda karena kalah dengan orang lain. Mohon izin untuk Pak Jake memberikan akses yang lebih tinggi kepada pemuda untuk memberikan inovasinya kepada masing-masing dusun dulu ya, dusun dulu lah. Jadi nanti bisa meningkat ke desa dan ke Oriantara. Terus yang kedua terkait kesehatan Pak. Kesehatan di Oriantara ini kenapa tidak ada yang fokus, intinya nggak fokus untuk memberikan yang terbaik di wilayahnya sendiri dulu, malah luar kota, karena ya itu pendapatan tadi Pak. Maaf ya Pak, ini nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Pada intinya kami pemuda meminta akses untuk bisa berkembang Pak di suatu wilayah kami masing-masing. Terima kasih. Oke, kali ini sebenarnya kami haturkan kepada Pak Jake untuk menanggapi beberapa ide kreatif dari Karang Taruna pemuda-pemudi Oriantara. Dipersilakan. Sangat menarik setelah itu pendapatan, ada yang bicara ekonomi, ada yang bicara anggaran. Maka dari ide-ide ini mari kita rumuskan. Saya berangkat dulu dari jalan-jalan apa ya? Saya belum pakai minyak wangi tenang. Pasti saya wangi. Oke. Saya akan menyampaikan hasil sebuah survei. Survei dirilis, yang mensurvei bukan lembaga yang ada di Indonesia, tapi lembaga survei global. Di era revolusi industri 4.0 ini ada paradigma baru.
perubahan sikap yang sangat fundamental berkaitan dengan perilaku manusia, perilaku sosial. Yang pertama yang dibuat oleh survei itu, saat kita ngumpul, pribadi-pribadi ngumpul dalam forum apapun, maka sudah dipastikan forum itu hanya akan bertahan maksimal 7 menit. Maksimal 7 menit. Setelah itu forum itu akan megang handphone. Forum sengawi cukup nyekel handphone itu asik dengan handphone. Iya betul. Betul. Hanya bertahan 7 menit bro. Setelah itu Anda di sini link pikirannya yang karena adanya apa yang terjadi dalam kondisi ini? Maka yang terjadi disampaikan Mbak Neta di Mbak Sel tadi. Karang taruna pemuda kurang rasa memiliki, nanti greget, gurkoyo berdarah, kira-kira begitu ya. Oh, oke. Handphone ini singgahnya undi. Apa karya kita? Kita ini cuma berapa? Wah, followerku 10.000 gitu ya. Betul. Wah, misalnya TikTok kan cuma begitu. Pertanyaannya, keuntungan apa yang kita dapat saat kita berselayar di media sosial? Apa keuntungannya? Ada yang berpendapat? Keuntungan kayak konco mas, misal begitu. Ayo diikuti. Konco di dunia maya apakah peduli terhadap wilayah kita, lingkungan kita, masyarakat kita? Dunia tidak. Ada pertanyaan dari Mas Windu. Apakah APBD bisa mengalokasikan anggaran untuk Karang Taruna di tingkat kelurahan mendapatkan support dan ide-ide kreatifnya bisa tervisualisasi dengan anggaran? Maka kata kuncinya anggaran. Nah, orangnya anggaran berarti ide kreatifnya tidak bisa berkembang atau tidak bisa terfasilitasi dengan baik. Kira-kira begitu. Maka saya akan menyampaikan sebuah fakta. Hari kemarin kami diskusi dengan forum disabilitas. Ada yang berani berpendapat apa itu disabilitas? Ada? Nah, memang tidak ada, tapi ini ada di lingkungan kita. Ada yang mau berpendapat apa itu disabilitas? Ada? Tidak ada. Orang yang mau berdisabilitas? Tidak ada. Disabilitas adalah warga kita, masyarakat kita, anak-anak kita, generasi kita yang masuk kepada anak, orang, dewasa atau apapun tetapi memiliki keterbatasan. Baik itu disabilitas bangsa, sensorik, motorik, intelektual, dan yang lain-lainnya. Yang perlu kami sampaikan Mas Windu, forum disabilitas pada waktu itu menyampaikan sebuah apresiasi. Sendiri keterampilan diwadahi dengan kelompok usaha bersama. Ada kubur, ada usaha kreatif. Kami bisa mengalokasikan anggaran 2 miliar per tahun. Untuk apa? Kita alokasikan kepada kelompok usaha bersama kaum disabilitas di Kabupaten Pondok. Boleh tepuk tangan bersama. Artinya apa? Pertanyaan dari Mas Windu tadi yang dibutuhkan apa? Kreativitasmu ini, embrionya mana? Embrionya mana? Saat embrio itu nanti dideklarasikan sebagai sebuah ini loh potensi yang dimiliki oleh Karang Taruna. Tinggal Karang Taruna itu kan di modal, iya Pak JK. Idealisasinya oke, terdaftar di Kemenkumham, masalah modal kami bisa hadir dengan catatan
ada ide kreatif yang konkret, yang real, tidak hanya berhenti pada tataran retorika. Setuju mas? Oke, paham? Bagaimana menjawab tadi, oh cah nom iki kurang kreatif, obor belara? Mari kita, logika kita ini menerawal ke 95 tahun yang lalu. 95 tahun yang lalu, saat itu kira-kira ya tahunnya 1928. Ada Jong Java, Jong Sumatera, Jong Batak, Jong Flores Ternate mendeklarasikan sebuah sikap, ide besar, gagasan besar. Untuk apa? Gagasan besar untuk menyatukan sebuah bangsa yang bernama Indonesia ini, terlepas dari kolonialisme, terlepas dari penjajahan. Maka yang dideklarasikan yang pertama adalah idenya dulu, gagasan. Jadi gagasan itu penting, ide itu penting. Catatannya adalah fokus dan fokus. Maka kalau Ekogreen baru latihan misi kan Mbak Imapres, mohon maaf, Mbak Imapres tadi menyampaikan pelatihan Ekogreen baru dilakukan 1 kali. Oke, nggak ada masalah. Tetapi yang terpenting adalah keberlanjutan. Keberlanjutannya, ojo obor. Kita harus diilhami oleh semangat Sumpah Pemuda kita 95 tahun yang lalu. Jom Jawa, Jom Sumatera mendeklarasikan. Apa deklarasinya? Ada yang berani menyampaikan? Deklarasi kebangsaan kita di Sumpah Pemuda Kongres Pemuda kedua. Ayo kita beri hadiah. Langsung. Boleh? Ayo. Apa yang dideklarasikan? Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu tanah air. Itu deklarasi loh, itu gagasan loh, itu ide loh. Dengan ide itu maka 17 tahun ke depan, 17 Agustus 45 dideklarasikan kemerdekaan. Maka ide kreatif yang dimiliki oleh generasi muda Wuryantara ini tentu harus disampaikan. Tadi pertanyaannya, apakah memungkinkan nanti fasilitasi produk UMKM di Wuryantara? Mohon izin, Mbak siapa Mbak? Mbak Naswa. UMKM kita sudah kita fasilitasi, nomor izin berusaha sudah kita verifikasi dengan baik, wis didaftarkan dengan baik, antara kolaborasi Dinas DMPTSP kami dengan para pemuda kami melakukan verifikasi usaha UMKM yang ada di Kabupaten Wonogiri, dan hasilnya apa? Kita terbanyak se-Jawa Tengah. Dalam praktek verifikasi saya nggak paham apakah pemuda Wuryantara terlibat atau tidak, saya nggak paham. Ada yang terlibat verifikasi NIB, nomor ide berusaha 15 ya terlibat ya, yang lainnya ada. Itulah sebenarnya batas-batas primordial yang harus kita terobos. Saat di 95 tahun yang lalu saja para pemuda kita sudah berani mendeklarasikan komitmen kebangsaannya. Maka pertanyaan besarnya hari ini, kita sebagai generasi penerusnya, apa yang akan kita lakukan? Apa perlu yang harus dilakukan? Wuryantara kreatif ini tidak berhenti hanya menjadi tema atau subtema dalam peringatan Sumpah Pemuda. Ini sebuah refleksi, sebuah perenungan, sekaligus kritik otokritik kepada pemuda-pemudi kita. Apakah nilai-nilai kreativitas itu hanya akan berhenti pada sebuah angan-angan, ataukah memang berani dideklarasikan
apapun konsekuensinya Mas Windu nanti, masalah permodalan mohon izin. Ini bupati bos, duitnya 2,4 triliun bos, pada RT lah, ya kan? Yang terpenting idemu mana, kreativitasmu dalam bentuk apa, presentasikan di ruang kerja bahwa timmu, oke, nanti akan kita kaji bersama. Masalah modal hari ini beda dengan 10-20 tahun yang lalu. Yang dibutuhkan adalah profesionalitas. Oke, paham ya? Tepuk tangan untuk yang lain. Yang selanjutnya, ide apa yang harus dijalankan oleh kita? Seorang JK punya pemikiran yang cukup sederhana. Saat JK ini, mohon izin, lahir dari generasi miskin. Dari kemiskinannya yang dimiliki hanya naluri. Beda dengan Pak Camat. Pak Camat itu titelnya S-nya apa sebenarnya? SSSTP. Oh, soalnya boleh kok dia. Ini hebat. Pak Jokowi Pak nambah MM, itu tambah hebat ya. Tetapi kalau seorang JK karena lahir dari kemiskinan, apa yang bisa dilakukan? Naluri untuk bertahan, untuk survive, untuk apapun, maka kreativitasnya harus dijalankan. Dan itu berdampak kepada saat masyarakat Wonogiri memberikan kepercayaan kepada saya untuk memimpin Wonogiri. Karena keyakinan seorang JK merubah sebuah wilayah, merubah sebuah entitas masyarakat, merubah sebuah kultur, merubah sebuah budaya, itu diawali dari mindset, cara berpikir. Apa yang terjadi saat sekarang? Nek wis kuliah kuwi hari ini wis rumangsa hebat. Kuliah. Anakmu nang didik kuliah. Iya tadi ya. Itu nanti betul. Kita punya problem yang sangat memprihatinkan. Waktu itu saat ada 4.500 generasi yang sudah berkuliah, berprofesi sebagai GTT puluhan tahun, statusnya nggak jelas. Maka pertanyaannya, apakah kuliah memberikan jaminan kepada masa depan kita? No. Yang memberikan jaminan adalah kuliah, karakternya dibangun, relationship-nya dibangun, kreativitasnya dibangun, itu baru jas. Maka kembali kepada komitmen seorang JK. Anggaran yang kami kelola bentuk kreativitas untuk membangun Wonogiri yang maju, mandiri dan sejahtera. Yang paling saya prioritaskan adalah dunia pendidikan. Seragam 3 gratis. Beasiswa ini boleh nanti testimoni para mahasiswa ini. 35 kabupaten kota yang ada di Jawa Tengah, sing anggaran APBD-nya berani mengalokasikan untuk beasiswa bagi mahasiswa yang berprestasi di wilayahnya hanya Kabupaten Wonogiri. Dari 35 loh, hanya Wonogiri. Ada regulasi yang konon katanya pendidikan tinggi itu bukan menjadi otoritasnya kabupaten. Maka kabupaten tidak berhak mengalokasikan anggaran untuk beasiswa. Perdebatan panjang Mas Windu, masa arep nyekolah ke generasinya ke orang. Sama kan? Ini ide kan? Sama kan? Maka ide diangkat, dikaji, diperdebatkan, baru akan menghasilkan sebuah capaian seperti ide apa itu diluncurkan. Maka prakteknya dalam mimpi Wonogiri maju, mandiri dan sejahtera, JK dengan pemikiran majune Wonogiri harus ditandai dengan generasi yang berkualitas, ditandai dengan tingkat pendidikan. Hari ini
beasiswa kami sudah bisa mengintervensi 3.400 mahasiswa sakwono. Tapi mahasiswa apa yang diharapkan oleh seorang JK? Mahasiswa seorang eksklusif, mahasiswa yang berperan aktif, mahasiswa yang punya tanggung jawab komunal, mahasiswa yang bisa menularkan ilmu-ilmunya. Maka Imapres ini saya tuntut tanggung jawabnya untuk apa? Dalam proses pengabdian masyarakatnya harus berperan aktif. Yang punya ilmu pendidikan, ya les bahasa. Yang punya ilmu kesehatan, koordinasi karo mbok-mbok mencegah stunting caranya seperti apa, dan seterusnya dan seterusnya. Maka pesan kami, Woryantoro yang kreatif harus ada inisiatif. Nah, orang inisiatifnya mohon maaf terus, nggak akan mungkin. Guru kakean mimpi, jadine gurde, paham? Oh, semisal kami ada masukan, kenapa Woryantoro ini SDM-nya banyak yang keluar? Mohon, ayo nganggudah. Pertumbuhan ekonomi Wonogiri sudah di angka 5,6%. Tingkat pengangguran Wonogiri sak Jawa Tengah terendah kedua. Artinya apa? Peluang pekerjaan di Wonogiri anak. Maka dibutuhkan kreativitas. Kreativitas inilah yang akan menentukan Wonogiri Woryantoro nanti akan dibawa. Hari ini, mohon izin, kita sudah membangun sebuah sistem agar supaya apa? Sistem itu menjamin sebuah kolaborasi antara para kepala desa dan para kepala daerah, bupati dan wakil bupati. Anggaran yang dikelola oleh kepala desa dan bupati menjadikan sebuah komitmen untuk mewujudkan perubahan di Kabupaten Wonogiri. Hasilnya dana desa di Kabupaten Wonogiri launching terakhir dari Kementerian PNB Pembangunan Daerah Tertinggal, dana TAK launching terakhir, pengelolaan dana desa di Wonogiri terbaik se-Indonesia. Itulah yang saya maksudkan kreativitas, di dalamnya ada inovasi, di dalamnya ada kolaborasi. Sampai pada titik ini, forum saya kembalikan kepada rekan-rekan semua, apa sih inovasi yang paling terstruktur, paling terukur untuk Woryantoro ke depan menjadi wilayah yang betul-betul kreatif. Mari kita lanjutkan diskusi ini. Mari Mbak Lima. Baik, boleh tangannya kanan diangkat dulu. Saya keingetan aja Pak ya. So ya, kalau Pak JK itu sudah mulai berbicara dengan anak-anak muda itu selalu memancing bagaimana ide kreatifnya. Sebenarnya kreatif itu bisa bermunculan dari diri kita sendiri. Sebenarnya ide kreatif itu simpel aja. Dimulai dari sebuah hobi, ya. Hobi yang kita senangi menjadi suatu kreativitas yang sangat luar biasa. Baik, sudah ada beberapa ide tadi yang disampaikan oleh Karang Taruna di Woryantoro. Maka yang paling penting menurut kami adalah mentalitas. Ning syaratnya dan syaratnya harus dipertanggungjawabkan. Gak boleh ada penyimpangan, gak boleh ada manipulasi, gak boleh ada manipulasi. Kalau kendala masalah ternak, boleh nanti diskusi, kami bisa mencarikan solusi. Ning profesional, tuangkan dalam proposal berarti ada legalitas. Begitu legalitas nanti ada dokumen yang harus dipertanggungjawabkan. Artinya apa? 1 sen pun anggaran yang kita salurkan, konsekuensi logisnya harus dipertanggungjawabkan. Maka tetap saya mempertanyakan ide yang teraktualisasi menjadi sebuah konsep yang dipresentasikan dengan baik. Maka nek masalah modal menurut saya hari ini sudah bukan masalah. Kalau nggak ada forum gini nggak paham kan?
Betul kan? Betul kan? Paham ya? Lawanan kami sing profesional, sing mau berkreatif, mau merubah kondisi desa kita, dusun kita, kelurahan kita, ruang kerja kami terbuka, ruang kerja Pak Wakil Bupati terbuka. Kita tunggu proposal-proposal dari Orianto.